Salah satu teman saya dulu dari alumni Mesir itu cerita tentang sebuah kisah nyata yang cukup viral di Mesir, tapi memang kisah ini valid dan benar. Dia cerita kepada saya, ada salah satu kisah yang terjadi pada tahun 90-an. Dan kisah ini banyak dinukil oleh para ulama-ulama Mesir, menceritakan salah satu bukti kekuatan dari dzikir. Dan dzikir itu yang dimaksudkan adalah istighfar. Ada seorang dokter terkenal di Kairo. Ketika dokter ini sangat terkenal, maka menjadikan listnya menghadapi pasien itu sangat banyak, dan tidak setiap pasien beruntung untuk berjumpa dengan beliau. Maka ketika dokter ini memiliki satu acara, dia harus mengisi pembicara tunggal pada sebuah seminar di satu kota yang agak jauh dari Kairo. Maka seluruh timnya sang dokter sudah mempersiapkan seluruh akomodasi dan keberangkatan sang dokter ketika akan mengisi acara seminar tersebut. Maka ketika sang dokter itu kemudian mau berangkat, menunggu untuk kemudian boarding, tiba-tiba dikejutkan dengan suasana yang berubah, tiba-tiba mendung, dan pihak bandara maskapai menyatakan dengan berat hati penerbangan itu dipending dengan batas waktu yang tidak mampu ditentukan. Karena jadwal seminar tidak bisa diundur dan harus sesuai dengan rencana, maka timnya itu merencanakan perjalanan darat. Sudah perjalanan darat saja. Akhirnya timnya memilih mobil yang agak bagus, yang mewah, sesuai dengan kapasitas finansial yang dimiliki sang dokter, kemudian jalan. Baru perjalanan itu beberapa waktu sebelum sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba mobil yang betul-betul dalam kondisi bagus dan bukan mobil biasa tapi sudah termasuk kategori mobil mewah, tiba-tiba mogok, berhenti. Seluruh timnya turun dan mereka kebingungan kenapa kok mobil ini tiba-tiba mogok. Dibuka kapnya, dilihat, kemudian ini. Ketika dalam suasana yang semacam itu, tidak jauh dari tempat mobil mogok tersebut itu ada sebuah rumah. Ada ibu-ibu tua, nenek-nenek yang melihat serombongan orang-orang itu ketika mereka mobilnya mogok, karena kebaikan nenek itu menawarkan jasa. Kalau bapak-bapak itu pengen sesuatu, pengen kamar mandi, silahkan pakai rumah saya saja. Maka kemudian sang ibu nenek ini tidak tahu kalau itu adalah rombongan dokter, sebagaimana sang dokter tidak tahu kalau ibu itu juga memiliki satu kebutuhan yang sangat luar biasa. Akhirnya sang dokter pertama kali tidak menerima itu, artinya mengucapkan terima kasih tapi tidak ini, sampai akhirnya tiba-tiba pengen ke belakang. Menerima jasa tawaran dari nenek tua itu, masuk ke dalam rumahnya, dan ketika masuk ke dalam rumahnya menuju kamar mandi, ada seorang anak dalam kondisi tergeletak lemah di atas tempat tidur. Sang dokter sempat melihat. Tapi kemudian beliau ke kamar mandi dulu. Setelah keluar, dia berhenti. Karena apa? Secara background ilmu yang dia miliki, tentunya dia ingin tahu dan penasaran. Dia berhenti. Dilihat. Loh, ini anaknya kenapa, Bu? Ya, anaknya saya begini. Loh, ini harus dioperasi, Bu. Segera. Lalu kemudian sang ibu berkata, iya, Pak. Sebenarnya anak saya sudah harus dioperasi, tapi kondisi rumah sakit di sini belum bisa memungkinkan untuk mengadakan operasi tersebut, dan saya dirujuk ke Kairo. Dan ada dokter yang menjadi rekomendasi saya untuk saya datangi dari para dokter di sini. Tapi saya datang 2 kali tidak pernah ketemu. Sang dokter yang belum diketahui oleh nenek tersebut bahwasanya dia adalah dokter, dia tanya, nama dokter yang ibu temuin 2 kali dan tidak ketemu siapa? Namanya dokter Fulan bin Fulan. Loh, itu saya. Singkat ceritanya sampai akhirnya kemudian beliau menyuruh timnya untuk kemudian ngurusin anak itu supaya dibawa ke Kairo. Beliau melanjutkan perjalanan menuju ke tempat mengadakan seminar, balik ke Kairo, kemudian mengoperasi anak tersebut, dan dengan izin Allah kondisinya membaik dan membaik. Sang dokter itu penasaran. Mendatangi sang ibu, tanya kepada sang ibu, ibu, amalan yang ibu lakukan itu apa sih?
Loh kok sampai pesawat saya gagal untuk take off dan mobil saya itu sampai mogok. Loh amal ibu itu apa? Kalau boleh saya tahu itu amal ibu apa sampai Allah itu merencanakan dan menghadiahkan itu kepada ibu dan anak? Ibu itu menjawab, nggak ada amal istimewa dok yang saya lakukan kecuali satu saja. Saya selalu beristighfar setiap waktu dan setiap saat. Baru sang dokter itu tahu. Istighfar itu pantas kalau Rasulullah mengatakan aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah itu menjamin orang yang memperbanyak istighfar itu dari yang sempit itu menjadi lapang ketika dia memperbanyak istighfar. Mungkin kejadian Imam Ahmad, walaupun saya masih ngecek ini riwayatnya benar atau tidak. Tapi mungkin ibu pernah mendengar kisahnya tentang Imam Ahmad yang pengen pergi ke satu tempat dan dia tidak tahu alasan apa pengen pergi ke satu tempat itu. Sampai akhirnya beliau tidur di masjid dan ketika beliau tidur di masjid beliau diusir, diterima sama seseorang, ditidurkan di rumahnya. Dan Imam Ahmad tidur di rumah tersebut tanpa Imam Ahmad tahu bahwasanya yang mengundang dia untuk tidur di rumahnya itu adalah tukang adon tepung, tukang adon roti. Dan Imam Ahmad ketika sudah letih seharian jalan, ketika beliau itu seharian jalan, maka Imam Ahmad itu ketika mau tidur mendengar tukang adon roti itu selalu setiap adon roti itu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai Imam Ahmad itu tergelitik dan bangun dari tidurnya menghampiri orang yang memiliki sahibul bait itu. Apakah kamu setiap membuat roti itu selalu istighfar? Iya. Apa yang Allah berikan kepadamu dengan kamu selalu istighfar setiap waktu sampai ketika ngadon roti? Maka pemilik sahibul bait itu berkata, Allah ngasih semuanya yang saya inginkan dalam kebaikan. Kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Imam Ahmad tidur di rumah saya. Padahal dia tidak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad. Itulah dzikir. Daripada sibuk ngomongin artis Korea enggak jelas. Tulang lunak yang kita omongkan. Dzikirlah. Daripada ngomongin orang, berzikirlah. Karena dzikir itu membangun pohon kita di surga dan dzikir itu membangun kebaikan kita dalam kehidupan di dunia ini. Balak itu salah satunya ditepis dengan doa dan dzikir kita kepada Allah. Makanya balaknya Nabi Yunus itu ditepis oleh Allah, diselamatkan Nabi Yunus dengan dzikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Paham sampai di sini? Insyaallah.